Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sobat semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 73. Ayat ini sobat semuanya sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita tadabburi gitu ya, tafakuri, kita pikirkanlah gitu. Ayat yang sangat menyentuh ya, sangat menggugah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Dalam ayat ini Allah menyeru, memanggil manusia. Bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan partai tertentu, dan bukan hanya orang yang beriman atau orang muslim yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah memanggil manusia. Apapun sukunya manusia itu, apapun bangsanya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, ya, bangsa apapun semuanya pokoknya dipanggil oleh Allah. Wahai kalian manusia, orang Asia, orang Afrika, orang Amerika, orang mana lagi, orang kutub dan bukan kutub, begitu ya, kulit putih dan kulit coklat, kulit hitam dan sebagainya. Apa kata Allah? Duriba masalun, telah dibuat perumpamaan. Nih ada perumpamaan nih, kata Allah. Wahai kalian manusia, fastami'u lahu, dengarkanlah perumpamaan ini. Aku membuat perumpamaan, dengarkan ini. Wah, jadi penting ini, sobat semuanya, kan penting itu kan. Nih ada nih perumpamaan ku buat, dengarin dong, itu kan. Hai kalian semua manusia tanpa pandang bulu, ini aku buat perumpamaan, dengarkan kalian lah. Berarti kan penting banget ini, sobat semuanya kan, penting kan itu. Allah menyeru, kenapa sih kita nggak mendengar gitu kan, mendengar seruan Allah, perumpamaan apa yang dibuat oleh Allah kan begitu. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu zubaban walau ijtama'u lah. Sesuatu yang kalian sembah selain Allah, apapun, siapapun yang kalian sembah selain Allah, selain aku, kata Allah, apapun dia bentuknya, siapapun itu yang kalian maksud selain aku, kata Allah, mereka itu yang kalian sembah, kalian puja-puja, kalian puji, kalian anggap dia memberikan kalian rezeki, memberikan kalian kesehatan, memberikan kalian umur, memberikan kalian anak dan sebagainya, yang kalian sembah itu selain aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mampu menciptakan seekor lalat. Hebat saudara semuanya. Walaupun mereka kumpulkan semua Tuhan-Tuhan ya, karena yang disembah kan selain aku, kata Allah, berarti ada Tuhan yang kalian sembah selain aku. Walaupun Tuhan-Tuhan kalian itu berkumpul, maka Allah menyeru manusia tadi, bukan hanya orang Islam,
andaikan Tuhan yang kalian sembah selain aku berkumpul menciptakan lalat, mereka tidak akan mampu menciptakannya. Jadi sobat semuanya, Allah bukan menantang buat langit, buat planet, ya kan, buat manusia, buat gunung, buat tanam-tanaman, buat hewan, buat samudra. Allah tidak menantang. Tadi Tuhan yang disembah manusia selain Allah itu, Allah bukan menantang buat tadi itu, bukan buat matahari enggak, buat bulan enggak, buat lalat. Coba buat lalat. Tapi Allah bilang mereka tidak akan mampu. Kalau Tuhan yang kalian sembah saja tidak mampu, selain aku tadi, Tuhan yang kalian sembah selain aku tidak mampu, apalagi kalian yang menyembah Tuhan selain aku itu. Wah, sederhana logikanya ya sobat semuanya. Kalau Tuhan yang kalian sembah saja tidak mampu menciptakan seekor lalat, apalagi kalian yang menyembah itu Tuhan kalian saja lemah, apalagi kalian mestinya lebih lemah lagi. Itulah logika yang dibangun dalam ayat ini sobat semuanya. Pertanyaan yang luar biasa ya dari Allah. Wa yaslubhumuz zubabu syai'an la yastankizuhu min dobat tolib wal matlub. Dan andaikan seekor lalat itu mengambil sesuatu dari kalian atau dari Tuhan yang kalian anggap Tuhan itu selain aku, kalian tidak akan mampu mengambil kembali, merampas kembali apa yang sudah diambil lalat. Ini juga sobat semuanya menunjukkan betapa lemahnya Tuhan yang kalian anggap Tuhan selain aku, kata Allah. Betapa lemahnya. Andaikan lalat itu mengambil sesuatu dari dia, mencium baunya, misalnya lalat hinggap ya, hinggap pada Tuhan tadi itu yang disembah manusia selain Allah itu, hinggap padanya lalat, kemudian dijilat keringatnya gitu ya, atau baunya atau apalah gitu dari tubuhnya, kemudian lalat itu terbang, maka kalian ataupun Tuhan kalian itu tidak akan mampu mengambil kembali, merampas kembali apa yang sudah diambil oleh lalat tadi. Ini menunjukkan sobat semuanya betapa lemahnya kita ya, manusia. Tuhan yang kita anggap, yang dianggap manusia selain Allah saja itu lemah, apalagi manusianya gitu. Apa yang kita ambil dari ayat ini sobat semuanya, betapa lemahnya jagat raya ini ya. Betapa lemahnya kita manusia. Tuhan selain Allah saja lemah gitu ya, apalagi kita manusia ini. Nah, kita mari menarik ke diri kita sendiri sobat semuanya, betapa lemahnya kita ya. Kita sendiri pun begitu ya. Kalau lalat hinggap, kemudian apa yang diambil lalat dari makanan kita, dari kita udah nggak bisa lagi mengejar itu ya, mengambilnya, apalagi menciptakan lalatnya. Betapa lemahnya kita ya. Jadi sobat semuanya, tidak pantaslah kita ini sombong ya. Tidak pantas kita ini merasa hebat, merasa luar biasa gitu ya. Apa yang kita sombongkan sobat semuanya, ilmu kita tidak seberapa, jabatan kita setinggi apapun, itu hanya sebentar. Kalau tidak kita yang meninggalkannya, jabatan itu sendiri akan meninggalkan kita ya. Ilmu kita tadi, harta kita tidak seberapa juga kalau Allah berkehendak sekejap. Lantas apa yang kita sombongkan? Semuanya sehebat-hebatnya ilmu orang, manusia, teknologi menciptakan lalat saja tidak bisa, tidak mampu bahkan mengambil kembali yang diambil oleh lalat. Kita tidak mampu. Lantas apa sobat sekalian? Mari kita sujud, ruku,
istislam, merendahkan diri di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan congkak dengan jabatan kita, jangan sombong dengan harta kita, jangan sombong dengan ilmu kita, karena kita ini sebenarnya lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekatkan diri, jangan jauhkan diri dari agama, jangan tantang agama, jangan tantang Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus tunduk patuh kepada apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Mari kita tunduk, tawadu, jangan sombong, jangan angkuh, karena semuanya akan berakhir, tidak ada apa-apanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.